Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi hari ini wabarakatuh. di konten pertamanya dengar aja podcast ya. Ya, podcast. Kali Benar. ini formatnya murni kita buat sebagai format podcast dan kita hari ini eh, kedatangan tamu. Tamu ini mungkin silahkan perkenalkan diri, Put. Oke, perkenalkan. Nama saya Putra. Saya perwakilan dari Gen Z, Kota Tenggarong. Oh yes, Gen Z, tuhaan oh Enggak pakai Gen juga. Z. Berasa muda dikit. Jadi gini, mungkin di sini tem bicaranya kayak pakai bahasa Kutai aja ya. Bahasa kota boleh. Karena apa? Menurutku eh Lebih. dah lagi pula itu IKN kan. Iya. Harus ada yang Ya, sedikit disambungkan nih, ada yang di sana harus ikut di sini. karena itu IKN jadi itu harus sedikit berbangga Iya, lah. benar. Sudah ada unsur-unsur primordialismenya. Benar-benar. Nah itu gitu. Jadi apa aja kesibukan Bud? Ya, Salah satu Bud. selama ini mungkin salah satunya mengikuti klub motor. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, freelance. Bebas lah, bisa ngerjain apa aja. Bisa ngerti apa aja. Bisa aja. Asal Cuma jangan suruh ke bulan. cuma Belum kemarin mampu. banyak aku dengar ada di ya apa marching band. Ya, marching Nah, band. itu gak masuk tuh marching band. Marching band kebetulan kayaknya cuma lagi bocoran aja sih ini. Heeh. Rencana memang mau ke Thailand. Wah, Rencana. Karena kemarin udah ke itu Jogja. operasi kelamin sih, Nah, style. enggak, enggak. Itu pure lomba, pure lomba. Oh kira Nah, Badu dengan Golden Boy ya Thailand. dan itu pure juga make anak-anak dari daerah kita sendiri. Hmm, Kemarin udah di Jogja, kebetulan juara 2, baru pertama kali ikut. Ada prestasi tersendiri lah. oke. Eh, ini kan eh itu apa ya? Positif bener ya Positif. untuk kegiatan-kegiatan anak muda sebujurnya kan Benar-benar. marching band. Nah, masuk di bulan Ramadan ini kebetulan udah hitam nih jual lagi rame sebujurnya. Nah, itu dia. Nah, lagi rame apa Ramadan Ramadan, balap lari ya? Ramadan Cup. Ramadan Dekat Cup. tanah, Ramadan Eh, Cup. nah itu kan sebujurnya di muka Hmm. apa kantor bupati, Ya, pendopo udah bupati, pendopo bupati pendopo ya bupati. benar, Nah itu pendopo. tuh banyak aktivitas anak muda. Sebujurnya dari pandangan etam seorang sih Gen Z, apalagi di awak nih sebagai Hmm. Gen Z ini tegak apa tuh menurut lo adanya aktivitas-aktivitas gitu. Sebenarnya di satu sisi ada positifnya, di Hmm, satu sisi lagi ada negatifnya. oke. Benar. Etam bahas dari yang negatif dulu Nah, karena gowal yang iya, negatif-negatif. Oke. Gimana iya, gimana? negatif negatif dulu. Oke, yang pertama mengganggu. Dalam Hmm, kata-kata lain mengganggu kegiatan jalan. Kan itu yang dipakai ya, jalan umum yang pasti, ya, yang pasti jalan setuju. umum karena bukan alih fungsi untuk kita lomba Ramadan Cup enggak. Jadi itu pasti terpakai di jalan umum. Ya, enggak semuanya sih. Karena kan rata-rata anak muda untuk saat ini ada spot berkumpul baru lah. Iya, ada Kata-kata destinasi ya baru ada lah bagi destinasi karena baru. Kata-kata anak-anak juga mirip di Jogja nih, mirip di iya. Jogja nih. Wah, Sebujurnya gini, kalau aku seorang sih, aku tuh appreciate dengan pemerintah hari ini. Karena pertama satu, banyaknya aktivitas bahkan spot-spot itu dibuat lebih lebih iya, Instagramable benar menurutku. benar. Jadi wadah-wadah berkumpul anak-anak muda. Nah, cuma ini point of view ya, point of view. Cuma kenapa nih disalurkannya dengan aktivitas yang legal aja gitu? Ya, Iya kan? diwadahi, Diwadahi. diwadahi harusnya. Karena menurutku itu positif. Positif. Artinya daripada kita mendengar banyak anak motoran Mm-mm. kehabisan wadah untuk Ya, mengapresiasikan kebiasaan SIDA. Nah, maksudku dengan adanya sekarang ini kira-kira tegak apa tuh di kita? Mungkin kayak lebih banyak ke positifnya ya. itu harusnya lebih banyak positifnya sih ketimbang Harusnya. kita mencelakakan orang lain dengan Hmm. kita ngebut-ngebutan bermotor. Harusnya disalurkan ke situ aja. Iya, yang lebih. Cuma memang apa eh kan aku kumpul dari situ ya. Mm-mm. Itu Ngumpul. apakah memang ada kontribusi pemerintah juga misalkan ikut eh, ikut partisipasi lah dalam menyelenggarakan Sejauh ini nggak ada sih. agenda? Itu Belum. pure pure dari inisiatif anak-anak muda yang ngumpul aja. Karena mikirnya kan kita kalau dulu tradisi dulu nih pasti Hmm. balap motor dan balap motor itu pasti masuk Hmm. bulan puasa udah nyetel-nyetel motor dari jauh-jauh belum puasa nih dah. Ramadan Cup ayo. Sekarang agak berubah nih. Ramadan Cup ini ngapain? Kita balapan lari kadang-kadang anak Hmm. gitu. Cuman ya kurang diapresiasi aja dari pemerintah karena wadahnya kita nggak disediakan. Iya, jadi misalkan harapan nih, Ah, harapan apa-apa nih? harapan ini penting nih. Artinya Harusnya se-
harusnya bisa mewakili lah Ya, sebagian dari jadi generasi dari Z saya ya. pribadi Hmm. lebih baik dirangkul lah, dirangkul, dikasih wadah kalau bisa ya kayak di acara adakan acara untuk appreciate anak-anak muda yang ada di sana dan diarahkan juga karena kayak di depan museum kan ada kita mengadakan olahraga tradisional kayak main enggrang, Hmm. main Loh, itu nggak lari. pernah tahu kan kalau misalkan suatu saat someday ada anak Tenggarong yang juara lari Ah, iya di kelas benar. Olimpiade misalkan. Itu Iya mungkin kan. benar-benar mungkin mungkin. Artinya selama SIDA tuh diberikan wadah, Mm. disalurkan, diarahkan, malahan diberikan pelatihan mungkin ya, Iya, benar Pak. malah di trainernya ada, lomba lari mungkin bisa Jadi menciptakan atlet-atlet ada baru. bibit-bibit baru yang kita Hmm. nggak tahu. Nah itu Benar juga Put, benar. sebujurnya. Aku dari kemarin itu banyak molah bicara konten di Dengari aja. Itu sebujurnya lebih banyak nyenggol ke ranah domain kolaborasi. Karena kan salah satu hal yang kemarin ada di 4 hal yang paling yang akan potensial benar di tahun Mm. 2024. Salah satunya yang terakhir itu adalah peluang terhadap kolaborasi. Nah, maksudku, aku tuh pengen sih sebujurnya pesan ini bisa sampai ke pemerintah Iya, misalkan yang memangku kepentingan. Ayo nah tangkap ini peluang. Tegak mana cara gampangnya? Ya ciptakan aja sebuah public working space. Nah, kan tuh lagi rame tuh lagi di rame luar banget. co-working space, di mana itu tuh adalah sebuah wadah yang dipakai oleh anak-anak muda untuk bekerja, Iya, benar. melakukan aktivitas produktif. Misalkan nih, bekerja, melakukan Zoom meeting dengan kliennya. Karena mengingat di Tenggarong Sorang ya, yang aku kenal tuh, anak-anak multimedia itu banyak. Banyak. Jago-jago, Mulai-mulai bertumbuhan sudah. kameramen yang jago kamera tuh banyak. Tenaga programmer Beuh, potensial itu banyak. Dan Dik kalah dengan luar. Cuma si Dani pernah punya wadah untuk si mm. saling bisa berkolaborasi. Iya benar. Ada Nah, wadahnya nih. Wadah. kolaborasi ini yang menurutku penting. Kenapa? Pada saat kebayang nggak ini jemput skena. Misalkan awak anak musik nih, Mm-mm. anak musik duduk di sebuah wadah bekerja. Misalkan ndak molah materi-materi musik ya, datang ke public working space nih karena public sifatnya. Tiba-tiba di situ ada anak multimedia nih kamera. Sida lagi tertarik pengen garap sebuah project musik. Terjadi kolaborasi. Kayak itu aja multimedia kerjasama ketemu dengan programmer. Terjadi kolaborasi. Peluang terciptanya industri-industri baru itu besar di Tenggarong Pasti. dan aku nganggap bonus demografi di Karnis orang itu udah berlimpah, tinggal diarahkan di direct. Iya, Nah makanya benar-benar. eh, kami ini berpesan sebenarnya harapan lah, Harapan lah. harapannya ya setidaknya didengarkan lah, Benar. diberikanlah kami ini wadah supaya apa, yang etam angkat itulah wajahnya Kutai Kartanegara Iya, dan masih ada semangat di dalam hati anak-anak muda ini bahwa ini mau bersaing dengan luar. Iya kan? benar. Etam nih pernah mau atau mungkin jual di ikhlas. Someday etam jadi IKN dan etam bisa ngapa-ngapain. Benar. Kebayang. Dari luar itu programmernya mungkin level sekolahnya udah beda. Dah benar. Beda jauh. Beda jauh dengan Etam di kita. sini belum pernah ada sekolah musik ya. Iya. Ada belum udah pernah dengar Kalau ada untuk sekarang sekolah musik misalnya. belum ada Belum ada. Universitas musik. multimedia atau teknologi atau Mm-mm. pemrograman juga belum ada. Belum ada. Padahal banyak pemuda-pemuda etam sini yang bekerja tuh sampai ke Jakarta dan itu sudah punya gaji udah 2 digit lebih. Iya. Dan itu real. Nah ini sebujurnya yang hal yang sebujurnya menurut prinsip bujur untuk dibahas. Nah, namun dari tanggapan kita generasi Z nih, generasi strawberry, segar namun gampang rusak. Benar. Oke, silakan. Karena untuk selama ini eh perlu itu ditangkap dari pemerintah itu sangat perlu. Perlu untuk ditangkap. Kenapa? Karena kami ada sifat untuk membenahi. Mm-mm. Mumpung masih ada sifat untuk membenahi, kenapa tidak? Kenapa tidak Benahi. ya kan? Ya Anak muda walaupun sekarang lebih peka ya. ya udah lebih peka. Apalagi soal teknologi ya. Hmm. Nggak buruk-buruk banget lah. Media Ya sosial. nggak buruk-buruk banget lah. Lah TikTok, selebgram kita juga ada. Iya, Dari Tenggara sekarang juga ada. influencer banyak juga dari Iya. Tenggara. Karena itu untuk penunjang kita calon calon IKN nih. Kebayang gini aja, Benar. satu case yang menurutku agak sedikit menggelitik nih. Hmm. Dinas pemerintah, media sosialnya itu kalah dengan food vlogger yang ada di Tenggarong. Benar sekali. Itu Apa ini? kenapa?
pemerintah dengan uang sebanyak itu, Itu berarti yang bukan uang yang kurang tapi kreativitas yang kurang. nah, Mungkinnya seperti benar. itu ya. Iya, Artinya ini pasti. no offense sama No sekali, tidak offense, tidak menyerang ini pemerintah sekedar sama sekali, cuma sharing. menurutku ini banyak potensi sebetulnya masih Mm-mm. bisa dioptimalkan. Di Iya, luar-luar sana banyak rekan-rekan etam, anak-anak muda, adik-adik etam yang sebujurnya Sida punya potensi, tapi Sida nih punya tempat yang tempat. untuk mencurahkan potensi dan kemampuan Sida. Nah ini yang menarik. Cuma aku juga dan etam sepakat harus mengapresiasi juga pemerintah bahwa hari ini pergerakan kepemudaan itu udah luar Itu biasa udah juga luar ya. biasa banget. Udah luar biasa banget. Munculnya komite ekonomi kreatif Iya, misalkan, banyaknya event-event yang ada muncul di Tenggarong, di Kukar lah. di Gokar. Artinya ini sebuah pergerakan yang di main-main, Mm-mm. memang serius. Cuma memang harapan Etam itu kan lebih terarah. Ya, dan lebih dalam lagi. Anda Hmm, mendengar, Anda yang duduk ini lebih dalam lagi mendengar. terarah itu. Iya, Nah, makanya harapannya mudahan aja dari sebuah kontennya, konten sederhana lah. sederhana lah. Konten kecil, kami ini konten kreator kecil, cuma pengen mengangkat dan syukur-syukur bisa menginspirasi Hmm. kawan-kawan lain. Artinya pada saat kawan lain mungkin bisa mendengarkan podcast ini, sudah sadar, oh iya bujur ya. Iya, Ternyata benar. Eta ini punya banyak Atau potensi, cuma punya kan wadahnya nih. wadahnya. Memang satu juga yang harus diingatkan ke kawan-kawan yang muda bahwa Etam tuh bisa banyak nuntut terus ke pemerintah. Tapi Iya, sebujurnya Etam harus tunjukkan apa yang bisa Etam kontribusikan untuk pemerintah, ya kan? benar. Artinya pemerintah ini sebagai wali lah, sebagai orang Wali tua kita. Etam. Nah, caranya untuk meminta ke orang tua itu kan mungkin Etam, Pak, minta Iya. CRF misalnya, tentang lawang. Kan Gak tidak bisa, gitu. bro. Gak bisa, Langsung bro. nendang-nendang lawang. Tapi ya tunjukkan bahwa Etam Mm, layak untuk bisa dapat benar. perhatian seperti itu. Dengan kreativitas kita tadi. Kreativitas. Ya, Kalau misalkan musik nih, anak musik, gimana mau dapat atensi lebih dari pemerintah? Ya, bikin sebuah karya yang ya, sebenarnya itu potensial untuk keluar. potensial. Benar. Iya, kan? Programmer. Ya bikin sebuah platform aplikasi yang menyelesaikan banyak masalah. Benar-benar. Nah, itu seru karena kenapa aku seru bahas itu karena aku berkecimpung di dunia software developer. Software developer itu artinya kan kami tuh selalu starting eh, melihat dari studinya itu adalah masalah. Satu, ada beberapa masalah yang sebetulnya bisa di highlight di Mm-mm. Wadah Hitam. Salah satunya itu adalah eh, pola transportasi umum. Iya. Karena gini, pernah deh kira-kira warisi jalan hambat itu harus berebutan dengan ibu-ibu ngantar anak ke sekolahan. Bah, mahut tuh. Itu ngeri. Sennya Asli. kirinya beloknya kanan. Nah, Iya kan? Dan itu terjadi hampir di semua sudut-sudut jalan. Mungkin agak terlalu tinggi ya, Monata Becarang, iya. Tegak, misalkan di Eropa. Anak-anak sekolah terus jalan dengan kendaraan umum, Mm-mm. angkutan umum. Ada angkutan umum khusus sekolah, dan itu Iya. dijamin keamanannya. Nah, harapanku ini juga akhirnya bisa jadi kalau misalkan Etam tertarik untuk membenahi itu bisa jadi solusi untuk bahwa orang tua yang bekerja sebagai pegawai itu dia harus mikirkan anaknya punya motor. Iya, benar-benar. Iya kan? Nggak harus, tidak harus. Sekarang Etam bicara nih aku terinspirasi dari kesahan dengan kawan-kawan bahwa seorang pegawai itu merasa punya kewajiban untuk belikan anaknya motor. Hmm. Karena nih mungkin nih sudah antar jemput hari-hari. Iya, benar-benar. Nah, itu sudut pandang dari programmer. Nah, maksudku kawan-kawan, ayo produktif aja. Iya, Tunjukkan kreativitas kita. Percaya aja bahwa hari ini bapak-bapak etam yang duduk dengan kekuasaan itu sudah juga peduli dengan etam. pasti. Cuma beda timingnya Beda aja. timing aja. Kita gini ketemu Apa kita dengan yang nggak celah tepat atau mereka yang nggak tepat? celah Itu aja celahnya nih. Ada. sebetulnya ada satu hal yang paling kutipan yang paling menarik. Serumit apapun masalah itu bisa diselesaikan dengan ngopi. Nah, Masalahnya sekarang apa enggak nih bapak-bapak pejabatan duduk ngopi dengan etam gitu. itu 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 wajar kan. undangan terbuka deh. Jadi ceritanya. Jadi gini, aku angkat kisah nih pengalaman. Jadi kemarin itu waktu aku udah pegawai pegawai negeri. Aku datang ke OPD, Sida tuh punya permasalahan pada saat ngadepi pandemi COVID. Tegak mana ngatur skema WFH dan WFO. Akhirnya tercetuslah sebuah gagasan untuk menciptakan sebuah platform presensi pegawai menggunakan aplikasi Android dan iPhone. Ada di iOS dan Android. Lahir itu, gagasan itu lahir.
terselesaikan masalah itu. Akhirnya masuk lagi ke ranah bagaimana menghitung tunjangan pegawai negeri dari segi kehadiran dan Mm-mm. kinerjanya. Terselesaikan. Artinya kenapa? Karena aku merasa bahwa OPD itu pada saat punya masalah, Sida mau turun duduk dan ngopi dengan kawan-kawan programmer di bawah nih. Iya benar. Nah ini yang menarik bapak-bapak. Artinya, ayolah kita ngopi. Ayo lah. Kalau ada masalah, mungkin dulu kita punya uang kita bisa hire Oh, iya. konsultan besar hebat. Cuma percaya deh, berikan sedikit kepercayaan kepada adik-adik Etan bahwa Sida pun punya semangat untuk sebagai problem solver. Benar banget. Itu yang juga sejujurnya harus tentang. Kita bisa kok. Hmm, Bisa. bisa bener. Sedikit aja kepercayaan. Pasti kita Iya, usahakan. iya kan? Iya benar. Artinya apa? Karena gini, kalau secara psikologi, kita Mm-mm. bahas sedikit nih, kita Gimana lompat-lompat sih? sedikit ke psikologi. Secara psikologi aja, orang yang baru, kanak-kanak yang punya potensi itu diberikan kepercayaan, Sida tuh merasa bahwa Sida tuh harus mengeluarkan segala potensi terbaik Semuanya Sida. pasti. All out untuk Ah, itu. Karena apa? Sida masih bicara di ranah pembuktian. mm-mm. Iya kan? Iya benar. Beda Pasti halnya itu. kalau misalnya pemerintah punya uang, undang misalkan orang-orang top nih, tenaga ahli misalkan. Ya Sida bekerja selama Sida dibayar, Sida batasan itu akan Sida Batasan lakukan. itu. Tapi pada saat kena muda diberikan kepercayaan, Wes. Sida merasa ini ranah yang aku membuktikan bahwa aku layak ada di tanah ini. Wih, Pembuktian pasti yang dikejar itu bukan sekedar kerja bayar pulang ya, kita kerja bayar begadang. Mikirkan hal-hal baru tuh pasti. nah itu. Jadi gini, tadi kan kita udah mulai bahas tentang masalah kolaborasi ya, Put, ya. Benar. Dan apa pandangan-pandangan Wak sebagai yang mewakili generasi Z, Pandangan pribadi nih, pandangan pribadi. pribadi. Nah, sekarang ini eh klub motor nih. Klub motor nih. Bisa bisa dijelaskan nih apa nama klub motornya itu disampaikan ke kawan-kawan. Oke. eh Perwakilan ya, Hmm. saya dari perwakilan dari klub motor Labo Ardianse Mhm. Motor Club yang di bawah naungan Baby 1% yang Baby Mother bonus. Chapter Tenggarong. Oke. Itu kebentuknya udah lawas. Sekitar 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun, Lumayan ya. lumayan. Saya baru nggak terlalu lama sih, setahun lebih. Anggota itu ada berapa anggota? Sekarang hampir 40 motor Lumayan. dan Nah, masih banyak seleksi lagi. gini nih. Kan sebetulnya motor apalagi motor-motor street itu ya, Ya, custom, ya, custom, custom. custom. Itu kan identik dengan seleranya bapak-bapak nih sebetulnya. Iya kan? Nah, Benar-benar. terus apa yang mendasari kira-kira generasi Z dari awak tuh tertarik? Padahal itu kan hobi yang sebetulnya udah melewati zaman awak seorang. Biasanya karena awalnya gaulnya tuh scroll TikTok, joget-joget TikTok misalnya gitu. Ya, pesmet. Kenapa itu? Mungkin kultur kali ya. Hmm, Terlihat lebih keren dan terlihat lagi lebih gentleman sih, lebih laki hmm, lah. Apalagi kan kayak motor-motor kayak Harley, hmm. terus Cafe Racer, gitu-gitu. Wah, looks-nya cakep, keren sih. Cuman nggak semuanya juga sih yang suka. Kenapa? Ya, benturan nih. Benturan nih. Benturannya ada yang lebih ke Matic, maksudnya Hmm, Matic keren nih, kayak Pesmet gitu, Scoopy, Vario. wis. Beda lah. Tapi nggak juga yang tua-tua di dalam klub motor tadi. Yang Eh, mudanya malah lebih itu banyak. kalau range umur-umur yang ada di klub motor itu apa Labordente Nggak ya? Bordiante. Itu apakah generasi Z segala atau juga bahkan ada baby boomer di dalam situ? Baby boomer Atau ya ada. yang udah 40 tahun ke atas Nah, lah. Kayak gitu. kalau untuk baby boomer sendiri itu lebih ke mereka main di belakang layar sih, lebih kayak Pembina-pembina Kapolasa, gitu pembina, ya. iya benar pembina. Kalau untuk lebih banyaknya eh malah Gen Z, Us. Gen Z dan yang di atas lagi Gen Z. Terus gini, klub motor itu kalau di Eropa atau di Amerika misalkan ya, itu kan identik dengan kejahatan, Kekerasan. kekerasan, Wah, kayak ini pistol kemana-mana. ini yang Nah, pakai terus apakah acuannya. bisa merubah stigma itu di Oda Hitam sini Hmm. bahwa ada karena motor yang soleha gitu atau soleh kan Winnie ya soleh Berlipat. soleh terus gimana? Nah, ini yang jadi pembahasan yang paling pentingnya sih. Hmm, Karena stigma-stigma masyarakat nih kalau motor nih bagaikan ormas ya. Maksudnya hmm, oknum ormas ya. ya, Yang
yang ugal-ugalan, Hmm, hmm. main kekerasan, kasar, tawuran. Cuman nggak kayak gitu sebenarnya. Karena ini adanya klub motor tadi, ini melampiaskan rasa capek kami di pekerjaan, di kehidupan sosial. Ini sebagai dopamin kebahagiaan buat Wih, kami, ya kan menyalurkan, apa menyalurkan. Iya, dopamin rush ya. iya dopamin rush. Kita Padahal loh, riding. Gen Z itu dopamin rushnya kan bukan scroll scroll medsos ya. Itu bagi yang belum tercerahkan aja sih sebenarnya. Karena gini memang eh sebetulnya generasi generasi Z itu adalah generasi yang unik ya. Ya, benar. Artinya Sida tuh punya pandangan sendiri terhadap dunia, Hmm. merepresentasi dunia itu dengan pandangan seorang. Nah, agak sedikit menarik ini adalah pada saat ada generasi Z ketika awak misalkan itu tertarik dengan sesuatu hal yang sebetulnya itu digandrungi oleh orang-orang yang beda zaman dengan Ya, kita. old school bahasanya. Old Ya, lebih school, old ya. school. Tapi memang old school pernah mati ya. Benar. Nah, tapi baik itu apakah ada aktivitas yang menurut lo tuh positif dilakukan di dalam klub motor itu? Ada, itu pasti ada. Ya, Banyak. banyak. Apa aja? Yang pertama kita dapat saudara-saudara baru ya. Oke. Itu banyak. Sebenarnya ada aja satu dua background yang menyedihkan sih di Hmm, anggota tersendiri. Ya, contoh ngambil gambaran aja kayak ada anggota kami memang hmm, hmm, orang rantau dan tidak hmm, ada keluarga di sini. Dan dia baru pertama kali merasakan ada keluarga itu di saat dia join di klub motor kita. Kita rangkul hmm. dia, kita anggap dia kita saudara sendiri. Kayak bunyi orang Kutai aja. Dia susupan awak, pada jangan Wih. ngumpul sini. Wow. Artinya tuh klub motor yang anggotanya puluhan ya. Ya, Kebayang kalau klub Vespa. wah, Wih, itu persaudaraan brotherhoodnya luar biasa. brotherhoodnya Ini di ya, spill aja buat kawan-kawan Vespa, kalian luar biasa. respect. Respect. Good job. Nah itu. Terus ke sini di bulan Ramadan ini ada aktivitas apa aja tuh di Ada. klub motor? Ada aktivitas kita mau merencanakan sahur on the road juga sama berbagi takjil Hmm, gitu. Ya, untuk takjil itu apa? Takjil gitu. oh, takjil. Ini orang juga bagi-bagi makanan buka nih ya, untuk Oh kita. iya. Karena kan untuk mengisi agenda Hmm, sekaligus memperkenalkan. Karena kita juga agenda setiap seminggu sekali kalau nggak 2 minggu sekali kita ada kopdar dan itu keliling seluruh Tenggarong. Kita ganti-ganti kafe, hmm. pindah-pindah. Itu biar orang Tenggarong sendiri pun kenal bahwa kita ada klub motor sendiri yang Tapi baik untuk ya. gender seorang itu memang dominannya laki-laki ya. Eh, ada juga yang perempuan ada juga. Hmm, Hmm. oke. Ya setidaknya ini meramaikan hasanah lah bahwa di Tenggarong itu juga punya varietas Ya, klub itu banyak ya. banyak. Dan mudahan aja ke depannya klub-klub ini juga bisa berkolaborasi juga untuk Nah, menghasilkan hal yang positif dan benar. produktif lah Duda Hitam. Itu harus tuh suatu keharusan Siapa sih. tahu ada motornya dia yang bisa dimodifikasi jadi helikopter gitu kan tuh jadi menarik untuk dunia Tolong malahan. teknisi, tolong, tolong montir-montir yang jago. Artinya makin ke sini sejujurnya makin banyak bidang yang celah-celah yang dulu belum sempat tereksplor Hmm. itu udah dimasuki oleh kawan-kawan. Artinya Ya, ini menarik sebetulnya di Oda Hitam tuh jadi lebih terasa kaya. iya. Terlebih lagi sehabis pandemi kan kita udah Hmm, lama banyak yang hilang. Di saat iya. pandemi banyak yang hilang. Cuma memang untuk touring seorang itu klub motor tuh touringnya sejauh mana sih? Udah rute terjauh lah yang kita pernah tempuh. Aduh, untuk saat ini karena ya terbilang baru juga. Hmm. Paling paling jauh apa ya Balikpapan. Oh, Malah rencana ini bulan 6 baru kita ke Makassar. itu gak apa ya? Klub-klub motor kebanyakan lah ya. Ya. Biasanya tuh di warung Panjang ngumpul itu ya. Atau di Tahu Ya. Sumedang. Benar-benar. Tahu Sumedang itu ajang pamer motor-motor happy. Tuh, ada tren baru di sini. Iya Ada kan? tren baru, ada tren baru. Cuma memang satu eh, culture ya. Karena makin Culture. IKN dia masuk, Mm-mm. banyak ya pendatang-pendatang datang, otomatis juga membawa kebudayaan-kebudayaan baru kan Iya, sebenarnya itu. benar. Nah mungkin harapannya gini, eh ya balik lagi ya, Etam ini punya harapan ya, hope ya bahwa eh, kawan-kawan dari generasi Z ini yang banyak yang muda-muda tuh adik-adik ini bisa dapat pembinaan yang baik dari eh, pelaku-pelaku yang dari sini lah, Iya. pemerintahan Mm. misalkan. Artinya selama Etam bisa memberikan driver yang positif untuk SIDA, kurasa akan bisa produktif juga lah. Dan mengarah ke yang lebih baik sih. Kalau harapan seorang dari kita klub motor Labor Diante ya, itu terhadap Kukar lah. Karena Eh, ini udah hitam nih Kukar. Apa nih bener. ke depan?
Untuk Go-Kart sendiri sih, harus menyediakan wadah untuk kami. Nggak cuman klub kami aja, Mhm, bisa jadi ada klub yang lain juga. mhm, Disediakan wadah lah untuk kita mengapresiasikan apa hobi kita nih. mmm, Entah itu acara tahunan atau acara gimana gitu. Tuh, untuk mempertemukan kami sama-sama anggota klub motor biar mmm, lebih solid aja. iya. Banyak banyak hal-hal baik dari klub motor sendiri, nggak Biasanya cuman karena di buruk-buruk dalam aja. klub motor soalnya kan, apa, disiplin-disiplin orang-orangnya Wah, beda-beda ya. jelas. Bisa jadi itu malah jadi sesuatu hal baru Ya, yang keluar. kita punya peraturan sendiri juga ada. Mmm, Si struktur jelas, oke. Wow, menarik ya, menarik. Ini keren. banget. Makanya menurutnya dengari aja nih, kita coba angkatlah beberapa hal yang sebujurnya, mungkin ya, mungkin, sudah coba dapat expose ya, cuma harapannya mudahan aja, di channel ini, di Dengari Aja tuh setidaknya bisa memberikan insight-insight baru lah, Ya, pandangan-pandangan baru pandangan-pandangan dan baru. bisa memberikan inspirasi mudahan bermanfaat. Hmm. Kalau di bermanfaat ya itu kesalahan kami berarti. Bodoh amat kami bercarang kan. Ini orangnya dengar mahal juga ya kan. Dengari mah juga. Makanya memang ini Put, podcast ini ku desain sebujurnya harusnya kan global ya, Ya, pakai bahasa-bahasa nasional. Tapi ini salah satu bentuk kecintaanku terhadap daerah. Jadi karena aku merasa eta adalah bagian juga harus bisa berkontribusi besar terhadap mm, IKN ini. Otomatis kebudayaan itu adalah hal yang harus terjaga. ya, Nah, salah satunya adalah bahasa daerah. Kenapa podcast ini diberikan bahasa Kutai? Bercampur-campur lah bahasanya. Cuma campur-campur. memang ini bentuk eta mengapresiasi sejarah dan eta menghargai identitas eta. Ya, bener. Kita bangga kok jadi orang Kutai. Bangga lah orang ibu kota kok. Ah, Kita lain daerah ya, lagi lain coba. daerah lagi, Bu. Nah Eh, ini menarik. Jadi mungkin cukup dulu ya tem sampai sini. ya, Makasih banyak atas waktunya Putra. ya, Tadi dah sama-sama. ngopi ya ngobrol. Mungkin next kita mendatangkan lagi nih Nah, POV POV dari kawan-kawan yang unik ya, ya menarik dan unik. bisa memberikan inspirasi lagi untuk kawan-kawan dengari aja. Oke, sekian dulu untuk season episode kali ini. Mungkin kurang lebihnya itu kami mohon maaf Ya. dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. See ya.